Assalamualaikum siswa kelas 6. Jumpa lagi di modul belajar literasi dan numerasi jenjang SD kelas 6, tema 1, subtema 4. Hari ke-1. Oh iya, tema kali ini adalah lingkunganku dan subtemanya lingkungan biologi. Yuk kita baca di kegiatan pertama hari ke-1. Selamat pagi siswa kelas 6. Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat dan bugar. Ayo kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan belajar hari ini agar bermanfaat untuk kita. Lalu, jawablah pertanyaan di bawah ini. Tulis jawabannya pada buku lembar kerjamu ya. 1. Di daerah manakah kamu tinggal? 2. Apakah kamu dapat menyebutkan hewan dan tumbuhan yang sering kamu lihat di daerahmu? 3. Adakah hewan dan tumbuhan langka yang kamu lihat di daerahmu? Kamu boleh bertanya kepada orang tua atau wali atau anggota keluargamu yang lain ya. Ayo membaca. Gambar berikut adalah gambar sebuah sampul buku. Yuk amati gambar tersebut dengan teliti. Kemudian jawablah pertanyaan yang diajukan. Kerjakan tugasmu pada buku atau lembar kerja ya. Nah, coba perhatikan. Di sini judul sampulnya adalah Buah untuk Yaki. Karangan Sari Dewi dan Laksmi Manohara. Apa yang sedang dilakukan hewan pada gambar tersebut? Apakah kamu tahu hewan apa itu? Menurutmu buku tersebut menceritakan tentang apa ya? Menurutmu, mengapa judulnya Buah untuk Yaki? Silakan jawab ya. Kegiatan literasi. Sekarang, ayo kita baca cerita pendek yang berjudul Buah untuk Yaki. Cerita pendek ini adalah adaptasi dari cerita bergambar dengan judul yang sama. Buah untuk Yaki. Yaki senang tinggal di hutan Puncak Jaya, Gorontalo, Sulawesi. Setiap hari adalah hari yang tepat untuk berayun, memanjat, menggantung dari dahan pohon beringin, dan berjalan-jalan di tanah berumput. Yaki bersama monyet-monyet hitam lainnya juga suka duduk-duduk di dahan pohon sambil memakan buah pisang, pepaya, kelapa, dan rambutan. Yaki paling suka buah rambutan. Rasanya manis dan berair. Nyam. Sayang, rambutan hutan sudah semakin sulit ditemukan. Jumlahnya terlalu sedikit untuk Yaki dan teman-temannya. Padahal itu buah kesukaan Yaki. Di mana lagi Yaki bisa menemukan buah rambutan ya? Yuk kita cari rambutan ke tempat lain. Yaki mengajak teman-temannya. 4 teman Yaki mengiyakan. Mereka kemudian berjalan semakin jauh dan jauh. Hingga Yaki melihat banyak gerumbul bulat kecil berwarna merah di seberang pagar kawat nun jauh di sana. Itu dia si buah rambutan. Yaki dan teman-temannya segera berjalan mendekati deretan pohon rambutan. Tiba-tiba, "Au, pagarnya menggigit!" jerit salah satu teman Yaki. "Kepalaku kena pukul!" teriak temannya yang lain. Seorang laki-laki berdiri mengacungkan tongkat dengan wajah sangat marah. "Lari!" seru Yaki. Lelah berlari, Yaki berhenti. Tempat yang ini agak sepi. Sebagian temannya sudah jauh berlari. Hanya ada 2 teman Yaki yang masih bersamanya. "Oh,
Mereka melihat setumpuk rambutan terhampar di tanah. Asyik, Yaki tak perlu memanjat, apalagi di kebun ini tak ada pagar kawat. Plop, gawat, ternyata ini jebakan. Rambutan itu hanya umpan. Teman-teman Yaki terperangkap. Untung Yaki cekatan. Ia berhasil membebaskan teman-temannya tepat ketika pemilik kebun datang. Cepat lari, seru Yaki lagi. Nah, kebun rambutan ini sepertinya aman, kata Yaki. Tetapi Yaki ternyata hanya tinggal sendirian. Teman-temannya telah kabur ke arah yang lain. Yaki bimbang. Haruskah ia juga berlari pulang? Tetapi perutnya lapar tak tertahan. Oh, pemilik kebun datang. Yaki segera bersembunyi. Serak. Pemilik kebun itu membawa tongkat juga. Jangan sampai Yaki kena pentung seperti temannya. Aduh, pemilik kebun itu juga memiliki keranjang. Apakah keranjang itu untuk menangkap Yaki? Wah, ternyata tongkat itu untuk mengambil rambutan, sedangkan keranjang itu untuk menampung rambutan. Pelan-pelan Yaki mendekat. Pemilik kebun itu menatapnya. Rrrr, kuk, kuk. Seekor anjing menyala keras. Yaki ragu sesaat. Sang pemilik kebun terlihat segera memeluk erat anjingnya. Yaki tak perlu takut anjing itu mengejarnya. Apa maksud orang ini? Mana mungkin ia membiarkan Yaki mengambil rambutan? Yaki tak begitu percaya, namun ia berjalan pelan mendekati pohon rambutan. Wow, ternyata pemilik kebun itu benar-benar membiarkan Yaki memanjat pohon. Yaki boleh makan rambutan itu sepuasnya. Hore! Yaki tak lagi was-was. Ia makan rambutan hingga kenyang. Diadaptasi dari buku cerita berjudul Buah untuk Yaki, karya penulis Laksmi Manohara dan ilustrator Sari Dewi yang diterbitkan oleh The Asia Foundation. Let's read. Kamu juga dapat membaca cerita bergambar ini pada tautan berikut. Tahukah kamu, cerita ini terinspirasi dari kisah nyata kehidupan monyet-monyet hitam dan seorang petani bernama Pak Sartam yang tinggal di Gorontalo. Tokoh buku tersebut adalah seekor monyet hitam, Makaka Heki, dari Gorontalo, Sulawesi. Saat ini, hutan tempat tinggal Yaki banyak yang dijadikan perkebunan. Akibatnya, Yaki kesulitan mencari makanan dan terpaksa masuk ke wilayah perkebunan. Bukan hanya mengusir, para pemilik kebun juga menyakiti Yaki dan teman-temannya. Jika tindakan itu dibiarkan, hidup monyet hitam terancam punah. Untung tak semua pemilik kebun ingin menyakiti Yaki. Ada seorang petani bernama Pak Sartam yang memilih hidup berdampingan dengan monyet-monyet hitam ini. Pak Sartam memberikan setengah lahan perkebunannya untuk dinikmati kawanan monyet hitam lainnya. Setelah membaca cerita pendek tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. Tuliskan jawabannya pada buku atau lembar kerjamu ya. 1. Di mana Yaki tinggal? 2. Apa yang ingin dilakukan Yaki? 3. Bagaimana cara Yaki mendapatkan keinginannya? 4. Berdasarkan cerita di atas, mengapa ada setumpuk rambutan terhampar di tanah? 5. Menurutmu, mengapa ada orang yang ingin menyakiti Yaki dan teman-temannya? 6. Mengapa Pak Sarta membiarkan Yaki mengambil rambutan dari kebun miliknya? 7. Setujukah kamu dengan tindakan Pak Sartam tersebut? Jelaskan alasanmu. Ayo menulis. Kamu telah membaca cerita pendek berjudul Buah untuk Yaki. Tuliskan bagaimana bagian awal, tengah, dan akhir dari cerita tersebut. Kamu dapat mengamati bagian di bawah ini untuk membantumu mengerjakan tugas. Kerjakan tugas ini pada buku atau lembar kerjamu ya. Apa yang dilakukan Yaki pada awal cerita? Lalu petualangan apa yang dialami Yaki?
Bagaimana akhir ceritanya? Ceritakan kepada keluarga. Ayo ceritakan kembali cerita buah untuk Yaki berdasarkan tulisan yang telah kamu buat kepada orang tua atau wali atau anggota keluargamu yang lain. Setelah selesai bercerita, mintalah orang tua atau anggota keluargamu yang lain untuk membubuhkan tanda tangan pada buku atau lembar kerjamu ya. Kata baruku. Berikut ini kosakata baru yang dapat kamu temukan pada cerita pendek Buah untuk Yaki. Pada cerita tersebut kamu akan menemukan istilah berikut ini. Pagarnya menggigit. Nah, pagarnya menggigit adalah gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menggambarkan benda mati seakan-akan hidup dan memiliki sifat seperti manusia. Jelaskan makna istilah pagarnya menggigit. Tuliskan makna istilah tersebut pada buku atau lembar kerjamu. Ayo berlatih. Sekarang temukanlah gaya bahasa personifikasi pada kalimat-kalimat berikut ini. Tulis jawabannya di buku atau lembar kerjamu ya. Contoh soal. Kebakaran itu telah melahap habis rumah Pak Hendra. Rasa obat batuk itu pahit sekali. Berilah tanda checklist untuk kalimat yang mengandung gaya bahasa personifikasi. Berilah tanda silang untuk kalimat yang tidak mengandung gaya bahasa personifikasi. Nomor 1. Dedaunan menari-nari diembus angin sepoi. 2. Dinda dikenal teman-temannya sebagai kutu buku. 3. Sirene ambulans meraung-raung memecah keheningan malam. 4. Kursi goyang itu menidurkan kakekku dengan ayunannya. 5. Si raja hutan menerkam mangsanya dengan gesit. 6. Awan tampak murung, pertanda hari akan hujan. Jurnal bacaanku. Jangan lupa mencatat judul cerita pendek di jurnal membaca yang akan kamu temukan di lampiran. Refleksiku setiap hari setelah selesai melakukan aktivitas belajar literasi, beri tanda centang pada kotak di lembar refleksi yang telah disediakan. Ayo mengira. Di sebuah kebun binatang terdapat 2 jenis orangutan, yaitu orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan, berturut-turut sebanyak 15 dan 30 ekor. Gambar dalam tabel berikut mewakili banyaknya kedua jenis orangutan tersebut. Orangutan Sumatera, Pongo abeli. Nah, di sana ada 3 monyet. 3 monyet ini bernilai 15 ekor. Berarti satu monyetnya bernilai berapa ya? Coba, kira-kira berapa? Lalu yang kedua, orangutan Kalimantan, Pongo pygmaeus, 30 ekor. Di sana ada 2 gambar orangutan Kalimantan. 2 gambar tersebut bernilai 30. Berarti satunya berapa ya? Kebun-kebun binatang lain juga memiliki semua atau beberapa jenis hewan tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, temukan banyaknya hewan di setiap kebun binatang berikut. Kebun binatang A. Nah, jadi kalian ketika sudah mengetahui berapa nilai dari satu orangutan Sumatera, lalu berapa nilai dari satu gambar orangutan Kalimantan. Jika kalian sudah mengetahui nilai satu gambar tersebut, maka kalian bisa menghitungnya. Ya, silahkan kalian hitung ya. Ayo mengamati. Orangutan. Orangutan adalah salah satu hewan khas Indonesia yang saat ini masuk dalam daftar satwa yang dilindungi. Perhatikan ketiga informasi tentang orangutan berikut ini. Sebuah laporan menyebutkan bahwa populasi orangutan liar di Sumatera diperkirakan sejumlah 7.300 ekor, lebih khususnya di daerah aliran sungai
atau DAS, Batang Toru, Sumatera Utara, kepadatan populasi orangutan sekitar 0,47 sampai 0,82 ekor per kilometer persegi. 2. Di alam liar, rata-rata usia seekor orangutan bisa mencapai 50 tahun. Sedangkan orangutan di kebun binatang atau tempat rehabilitasi rata-rata usianya bisa mencapai 65 tahun. Orangutan yang masih bayi beratnya sekitar 0,5 kg pada saat lahir. Betina dewasa tingginya mencapai 1,3 meter dengan berat 45 kg. Sedangkan yang jantan rata-rata tingginya bisa mencapai 1,8 meter dengan berat badan 120 kg. Wah, berat sekali ya mereka. Nah, mari kita maknai setiap kalimat di atas. Bagian kalimat, di daerah aliran sungai Das, Batang Toru, Sumatera Utara, kepadatan populasi orangutan sekitar 0,47 sampai 0,82 ekor per kilometer persegi. Maknanya, setiap 100 km persegi terdapat minimal 47 ekor dan maksimal 82 ekor orangutan yang tinggal di Das tersebut. Rata-rata usia seekor orangutan bisa mencapai 50 tahun. Maknanya, jika usia seluruh orangutan dalam suatu populasi didata, lalu dijumlahkan, dan hasilnya dibagi banyak orangutan di populasi tersebut, maka akan diperoleh usia 50 tahun. Sedangkan, yang jantan rata-rata tingginya bisa mencapai 1,8 meter. Maknanya, jika tinggi seluruh orangutan jantan dalam suatu populasi didata, lalu dijumlahkan dan hasilnya dibagi banyak orangutan di populasi tersebut, maka akan diperoleh tinggi 1,8 meter. Pengelola tempat rehabilitasi di Kalimantan menamai seekor orangutan dengan nama Pedro. Sekitar 3 bulan lalu ia mengalami obesitas dengan berat badan mencapai 88 kg, hampir 2 kali lipat berat badan orangutan normal, yaitu 45 kg. Ia terpaksa mendapatkan penanganan khusus dan mengikuti program penurunan berat badan dengan mengkonsumsi lebih banyak sayuran berdaun dan buah. Alhasil, dalam seminggu ini berat badannya menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Hari ini berat badannya diukur kembali dengan alat timbang yang sama sebanyak 8 kali. Karena cukup aktif bergerak, alat timbang tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda, yaitu 46,2 kg, 46 kg, 46 kg, 46,3 kg, 46,1 kg, 46,23 kg, 46,15 kg, dan 46,12 kg. Pertanyaan, dari hasil pengukuran tersebut, bagaimana cara memperkirakan berat Pedro yang sesungguhnya? Berikan alasanmu. Nah, ini ada jawabannya ya. Cara memperkirakan berat badan Pedro dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh berat badan yang ditunjukkan, lalu membaginya dengan banyak pengukuran. Dalam kasus ini, kita peroleh 4,2 ditambah 46 ditambah 46 ditambah 46,3 ditambah 46,1 ditambah 46,23 ditambah 46,15 ditambah 46,12. Hasilnya adalah 369,2. Karena terdapat 8 kali pengukuran, maka diperoleh hasil 369,2 dibagi 8, hasilnya 46,15. Jadi berat Pedro diperkirakan adalah 46,15. Ayo mencoba. Tentu kalian masih ingat tentang apa yang dimaksud dengan populasi, bukan?
Ya, benar. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama, spesies yang hidup di tempat yang sama, dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Kepadatan hewan yang ada pada suatu lahan dapat dicari dari banyaknya hewan tersebut untuk setiap ukuran luas, seperti sentimeter persegi, meter persegi, atau kilometer persegi. Kepadatan populasi dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Kepadatan populasi sama dengan banyaknya individu dibagi dengan luas wilayah. Sebagai contoh, untuk suatu lahan dengan luas 100 meter persegi yang didiami 200 ekor rusa, kepadatan rusa di lahan tersebut adalah sebagai berikut. Kepadatan populasi rusa sama dengan 200 ekor dibagi 100 meter persegi. Hasilnya adalah 2 ekor per meter persegi. Mungkin kita akan mengalami kesulitan dalam menentukan kepadatan suatu populasi jika hanya diberi foto tanpa tahu persis jumlah populasi hewan tersebut. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan populasi semut pada area tertentu yang sedang mengerumuni sumber makanan. Untuk menghitung kepadatan populasi semut, dibuatlah area batasan per kotak seperti yang ditujukan pada gambar. Diketahui ukuran satu kotak adalah 12 cm persegi. Pertanyaannya, andaikan kita sudah tahu banyak semut pada setiap kotak seperti yang ditujukan pada tabel berikut, berapakah kepadatan semut sesungguhnya? Nah, di sini ada kotak-kotaknya ya. Ada 15, lalu 16, 9, 8, 21, 24, lalu 19, 17, 10, 15, 25, 16, 12, 13, 18, 15. Pertama, harus diapakan dulu ya. Nah, pertama, carilah jumlahnya. Jadi semua yang ada di kotak tersebut dijumlahkan. Lalu hasilnya ketika dijumlahkan adalah 252 ekor. Lalu kedua, tentukan total luas. Nah, itu kotak-kotaknya ada berapa? Di situ ada 12 kotak. Jadi luasnya adalah 12 cm persegi. Maka total luas lahan tersebut adalah 12 kali 12 cm persegi, yaitu 144 cm persegi. Dengan demikian, kepadatan populasi semut adalah 252 ekor dibagi 144 meter persegi. Jadi hasilnya 1,75 ekor per meter persegi. Nah, sekarang giliranmu mencoba mencari kepadatan populasi suatu hewan ya. Nah, di sini ada gambar nih. Gambar di atas menunjukkan populasi kambing yang sedang merumput di suatu lahan. Tentukan kepadatan populasi domba di lahan tersebut. Pertama, buatlah perkiraan ukuran panjang dan lebar dari lahan yang ditujukan gambar di atas. Lalu bagi menjadi beberapa kotak. Nah, kotak-kotak itu nanti kalian hitung ya. Kedua, carilah perkiraan banyak domba pada masing-masing kotak yang kamu buat. Ketiga, tentukan jumlah populasi domba dan total luas lahan. Keempat, tentukan kepadatan populasi domba tersebut. Nah, di sini ayo berlatih. Tabel berikut ini merupakan data berat badan sekelompok hewan dalam kilogram. Kelompok 1 2 kg, 3 kg, 7 kg, 8 kg, 10 kg. Kelompok 2 1 kg, 3 kg, 7 kg, 24 kg, dan 88 kg. Kelompok 3 6 kg, 7 kg, 7 kg, 8 kg, dan 9 kg. Menurutmu bilangan 7 paling baik digunakan untuk mewakili kelompok data yang mana ya? Berikan alasanmu. 2. Sekelompok yaki monyet hitam, hewan endemik Pulau Sulawesi ditimbang dengan data sebagai berikut dalam kilogram. Nah, ini beratnya ya, 2,5 kg, 2,5 kg, 9 kg, 2,1 kg, 2,9 kg, 2,4 kg, 2,6 kg, 2,5 kg. Jika kamu diminta untuk menyebutkan satu bilangan boleh desimal untuk mewakili kondisi berat badan sekelompok monyet di atas, bilangan apa yang akan kamu sebutkan? Berikan alasanmu. 3.
Untuk mengetahui kepadatan populasi rusa yang berada di suatu lahan seluas 120 meter persegi, Anto membagi foto populasi rusa tersebut ke dalam 8 kotak dan menghitung perkiraan banyak masing-masing rusa dalam kotak seperti yang ditujukan pada tabel berikut. Nah ini ya, ada 6, 5, 4, 5, 7, 6, 1, 5, 6, 0, 3, 9. Tentukan kepadatan populasi rusa tersebut. Silahkan kerjakan ya. Refleksiku. Temukan lembar refleksi di halaman 96. Setiap hari setelah selesai melakukan aktivitas belajar numerasi, beri tanda centang pada kotak di lembar refleksi yang telah disediakan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.